Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan akar persekutuan. Nah, baik. Di sini ada dua buah persamaan kuadrat yang dapat dikatakan mempunyai akar persekutuan apabila dari kedua persamaan tersebut terdapat akar-akar yang nilainya sama. Oke, perhatikan persamaan kuadrat di bawah ini. Ini yang pertama yaitu x kuadrat ditambahkan dengan 2x dikurang 8 sama dengan 0. Yang kedua adalah 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah ketika difaktorkan memperoleh eh, nilai bahwa x plus 4 dikalikan dengan x min 2. Sehingga nilai x-nya yang pertama itu adalah negatif 4, sedangkan nilai x yang kedua itu sama dengan 2. Nah, yang kedua ini ketika difaktorkan diperolehlah hasil x min 2 dikalikan dengan 2x min 3. Sehingga nilai X-nya itu adalah 2, sedangkan nilai X yang satunya lagi itu adalah 3 per 2. Diperoleh dari yang ini 2X sama dengan 3 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 3. Kalau X-nya doang berarti 3 per 2. Nah, kita perhatikan di sini ada X1, ada X2, ada X3, ada X4. Ternyata X2 dan X3 itu memiliki nilai yang sama. Nah, sehingga dari akar-akar persamaan satu dan 2 dapat dilihat bahwa nilai X1 dan X2 memiliki nilai yang sama. Perhatikan apabila kedua persamaan berikut ini kita kurangkan. Jadi yang tadi 2x plus x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0 itu dikurangi dengan 2x kuadrat dikurang 7x tambah 6 sama dengan 0. Jadi kita eliminasikan. Jadi yang atas ini dikalikan dengan 2, yang bawahnya ini tetap dikalikan dengan 1. Nah, setelah itu mari kita coba eliminasikan. 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat ini habis. Terus 4x dikurang min 7 berarti 4x dikurang min 7x. Ini sama dengan 4x plus 7x sama dengan 11x. Yang ini terus negatif 16 dikurang 6 sama dengan negatif 22. Sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya itu adalah yang ini 22 per 11 atau nilai X-nya adalah 2. Ya, nilai X-nya 2. Selanjutnya, akar persekutuan itu dapat diperoleh dari persamaan yang selisihnya. Nah, bila kedua persamaan x kuadrat ditambahkan dengan px ditambahkan dengan q sama dengan 0 dan x kuadrat ditambahkan dengan sx ditambahkan dengan t sama dengan 0 itu mempunyai sebuah akar persekutuan. Maka akar persekutuan itu didapat dari selisihnya. Nah, kita coba akan membuktikan. Ini persamaan yang pertama x1 dan x2. Ini persamaan yang kedua yaitu x1 dan x3. Di mana ketika x1 memenuhi nilai 1 dan 2. Jadi di sini, kalau misalkan X1 kuadrat ditambahkan dengan PX1 ditambahkan dengan Q, itu dikurangi dengan X1 kuadrat ditambahkan dengan SX1 ditambahkan dengan T sama dengan 0. Ketika dieliminasikan, maka X1-nya itu kan habis. Nah, selanjutnya P dikurangi dengan S dikalikan dengan X1 yang ini. Ditambahkan dengan Q dikurangi dengan T sama dengan 0. Sehingga P dikurangi S dikalikan dengan X1 itu sama saja dengan T-nya dan sama Q-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan diperoleh yang ini T dikurangi Q sehingga diperoleh nilai X1-nya itu adalah T dikurangi Q dibagi dengan P dikurangi S. Nah, ini merupakan akar persekutuan. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 4p sama dengan 0 dan 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6p sama dengan 0. Itu mempunyai persamaan akar persekutuan. Nah, kita diminta untuk menghitung nilai p-nya dan akar-akarnya. Nah, yang pertama maka kita harus eliminasikan persamaan yang pertama dan yang kedua. Nah, yang ini kita dikalikan dengan 2, yang bawahnya tetap dikalikan dengan 1. 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat ini habis. Min 4x dikurangi negatif 5x sama dengan ini min 4x ditambah 5x sama dengan 1x atau x saja. Terus min 8 dikurangi negatif 6 sama dengan 8 min 8 ditambah 6 ini sama dengan min 2 sehingga diperoleh yang ini x min p
sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 2P. Oke. Jadi akar persekutuannya adalah X sama dengan 2P. Atau kalau P-nya saja itu sama saja dengan X dibagi 2. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama. Ini ya. Nah, ini ada P-nya kan, di mana P-nya adalah X per 2. Maka X kuadrat dikurangi 2X dikurang 4 dikalikan dengan X per 2. Ini adalah nilai P-nya. Oke, ini diperoleh eh, jadi seperti ini. X kuadrat min 4X di, sorry, sama dengan 0. Ini tuh saya tulis ulang di sini biar gampang. X kuadrat min 2X dikurang 4 dibagi 2 yaitu 2X juga. Nah, sehingga X kuadrat dikurang 4X sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini X-nya kita keluarkan. Jadi X dikalikan dengan X min 4 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya itu yang X pertama itu sama dengan 0. Nilai X yang kedua itu sama dengan 4. Di mana X satunya 0, maka nilai P-nya 0. Kalau X 2-nya 4, maka nilai P-nya adalah 2. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah aplikasi dari persamaan kuadrat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kita saling memperoleh permasalahan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Contohnya di sini ada suatu tanah pekarangan berbentuk persegi panjang, di mana pekarangan tersebut memiliki panjang 10 meter dan panjangnya itu 10 meter lebih panjang daripada lebarnya. Oke. Diketahui dalam sertifikat bahwa luas pekarangan tersebut yaitu 200 meter persegi. Nah, berapa meterkah panjang dan lebar dari pekarangan? Jadi, di sini cuma diketahui ada luas tanah, di mana luas tanah tersebut sebenarnya udah ada yaitu 200 meter persegi. Tapi di sana bilang bahwa panjangnya itu 10 meter lebih panjang daripada lebarnya. Sedangkan lebarnya juga kita belum tahu. Nah, maka ini dapat kita selesaikan dengan permasalahan yang tadi. Ini adalah luas dari tanahnya. Yang ini ya. Nah, selanjutnya rumus dari luas persegi itu kan panjang dikalikan dengan lebar. Oke, yang ini. Panjang dikalikan dengan lebar. Di mana luasnya itu sudah diketahui yaitu 200. Oke. Sedangkan untuk panjangnya itu adalah si panjang itu sendiri kita misalkan dengan X ditambah 10. 10 itu kenapa? Karena dia bilang bahwa panjangnya itu adalah 10 kali, sorry, dia lebih panjang. Mana nih? 10 meter lebih panjang dibandingkan dengan lebarnya. Maka X plus 10 dikalikan dengan X. Kalikan dengan selebarnya. Selanjutnya 120 ini kita X itu kita kalikan yang jadi X kuadrat 10 kita kalikan juga menjadi 10X. Sehingga kita ubah kita balikan di sini untuk mempermudah yaitu X kuadrat tambah dengan 10X sama dengan 200. Nah, ini kita pindahkan nih agar menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Sehingga diperoleh X kuadrat ditambahkan dengan X kalikan dengan 10X dikurangi 200 itu sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan diperoleh nilainya adalah X ditambah dengan sorry X ditambah 10 dikalikan dengan X dikurang 10. Sehingga nilai X-nya untuk yang pertama itu negatif 20 dan nilai X yang kedua itu adalah 10. Nah, sedangkan yang kita bahas itu di sini adalah panjang dan lebar. Tidak mungkin panjang itu adalah negatif. Negatif sekian meter misal. Sehingga yang jelas itu adalah yang ini yang digunakannya yaitu 10. Sehingga nilai X-nya itu 10, maka lebarnya itu sama dengan 10. Kalau misalkan panjang yaitu lebar ditambahkan dengan 10, berarti sama dengan 10 ditambah 10 menjadi 20. Jadi lebarnya adalah 10 meter sedangkan panjangnya adalah 20 meter. Nah, ini contoh yang selanjutnya berkaitan dengan kamar tidur berukuran 4 meter kali 4 meter. Di sini menghabiskan 100 buah keramik. Nanti coba silakan kalian pelajari penyelesaiannya. Hampir sama seperti tadi. Kita cari
masing-masing nilai pemfaktorannya, nilai X-nya sama dengan berapa, sehingga nanti akan diketahui jumlah keramik yang dibutuhkan dalam kamar ukuran 4 kali 4 berapa, kalau misalkan 3 kali 4 berapa. Nanti silakan kalian pelajari dan kerjakan latihan soal 1, 2, dan 3. Karena ini nanti pasti akan ada di dalam UTS. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.